Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah, kan kita sedang berada di malam Lailatul Qadar. Lalu sebenarnya makna atau tujuan makna peringatan Lailatul Qadar itu apa sih? Secara bahasa dan secara Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah biasa mendengar istilah Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Qadar apa artinya? Kalau Laila malam, satu makna. Al-Lailah atau Lailatun tidak bermakna yang lain, hanya satu makna yaitu malam. Kalau Al-Qadar punya dua makna, punya dua arti. Pertama, Al-Qadar berarti at-takdir atau ukuran. Dengan makna pertama berarti Lailatul Qadar, malam takdir. Yaitu malam ditakdirkannya, malam ditetapkannya dan ditentukannya berbagai ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Qadar atau Lailatul Qadar atau Lailatul Takdir atau malam takdir atau malam qadha dan qadar. Itu makna yang pertama. Yang kedua adalah Al-Qadar juga bermakna keagungan. Jadi Lailatul Qadar malam keagungan atau malam yang sangat agung, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi para nabi, para rasul, para ma'sumin dan orang-orang yang memiliki pengetahuan sangat tinggi. Orang yang tidak punya pengetahuan, ya biasa saja, nggak ada bedanya. Mau malam Jumat, mau malam Minggu, malam Qadar, nggak ada bedanya karena nggak punya pengetahuan. Gitu. Jadi orang bisa mengetahui ini berharga, ini mulia, ini agung, ini tidak berharga, ini tidak mulia kalau memiliki pengetahuan. Ya. Jadi apapun memiliki nilai ataupun tidak, yang bisa mengetahui hal itu hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jadi mana kedua malam Qadar adalah malam keagungan. Kenapa agung? Ya karena diturunkan Al-Quran. Karena diturunkannya takdir itu tadi. Itu makna Lailatul Qadar secara bahasa singkatnya ya. Yang tadi aku jelaskan Ustaz, makna pertama adalah malam di mana semua ketetapan Allah diturunkan pada manusia. Ya. Takdir itu bisa diubah nggak Ustaz? Iya. Tadi saya katakan malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah Lailatul Takdir. Malam ditetapkannya berbagai urusan. Quran menjelaskan min kulli amr. Ya, ada yang mengatakan ahli tafsir min di sini bisa bermakna bi. Ya, artinya malaikat membawa berbagai urusan. Min kulli amr, kul semua urusan. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan kata Allah Al-Qur'an, hu-nya domir mutasil apa domir munfasil? Inna anzalnahu. Mutasil, lupa bahasa Arabnya. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, malam keagungan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu, turun para malaikat. Al-malaikatu ini satu kata yang bisa bermakna mufrad, bisa bermakna jamak. Di sini luasnya bahasa Arab. Kita mengartikan Al-Quran, menafsirkan Quran, juga hadis-hadis tanpa bahasa Arab akan ngawur. Al-malaikatu bisa bermakna mufrad, hanya Jibril saja bisa bermakna jamak. Jadi kalau tanazzalul malaikatu maknanya mufrad, turunlah malaikat Jibril satu orang. Bisa bermakna jamak, turunlah para malaikat sangat banyak. Ya, warruhu dan ar-ruhul azam, lebih agung daripada malaikat Jibril. Malaikat yang lain, ruh yang lain yang kita nggak paham. Yang hanya menyertai para nabi dan para ma'sumin. Tanazzalul malaikat warruhu, turunlah para malaikat sangat banyak, juga malaikat Jibril, juga ar-ruhul azam, lebih agung daripada Jibril. Ngapain turun? Tanazzalul malaikatu rufiha biizni rabbihim, membawa perizin Allah, membawa perintah Allah. Ungkapan biizni rabbihim apa artinya? Artinya bahwa
Di sini ada izin dari Allah yang dibawa oleh malaikat yang disampaikan pada imam zaman kita sekarang ini. Pada masa Nabi, pada Nabi, mulai pada Imam Ali terus sampai pada imam zaman. Jadi Allah mengizinkan kepada imam zaman yang dibawa oleh malaikat, mengizinkan apa? Menjalankan, melakukan aktivitas di alam semesta ini. Ya. Jadi sebagaimana malaikat itu sebagai wal mudabbirati amro, malaikat mentadbir, artinya mengelola, artinya ngurusin begitu alam semesta ini, menerbitkan matahari, hujan, bencana, keberkahan, rezeki, itu malaikat kerjanya, mencabut nyawa dan sebagainya. Juga imam zaman juga lebih dari itu, mentadbir juga, mengatur juga dengan izin Allah. Makna biizni rabbihim min kulli semua urusan. Urusan apa? Yang ditentukan. Nah, di sini. Jadi Allah menentukan, mentakdirkan berbagai macam urusan lewat malaikat disampaikan kepada imam zaman, urusan mati dan kehidupan, urusan kelahiran, kapan lahir, kapan mati, berapa usianya, bagaimana rezekinya, tentang bencana, tentang macam-macam, semua urusan dia tentukan. Urusan manusia, urusan alam semesta, betapa banyaknya. Jadi ketetapan dan urusan-urusan ini Allah sampaikan lewat malaikat pada imam zaman. Jadi ilmu imam zaman itu setiap tahun bertambah terus. Dan paling banyak yang mendapat izin dari Allah, yang paling banyak mendapatkan perintah dari Allah mengatur alam ini adalah imam zaman. Ya. Kalau Nabi misalnya selama 23 tahun atau mungkin lebih dari itu. Karena usia beliau terbatas, imam yang lain terbatas. Imam zaman berapa tahun usianya? Tiap tahun dapat malam qadar, dapat min kulli amr itu. Lebih banyak jadi itu. Ini malam keutamaan, membawa semua urusan. Jadi malam ini ditetapkan semua urusan. Nah, pertanyaannya, kalau malam ini ditetapkan usia kita berapa, rezeki kita berapa, di mana, kita meninggal di mana, tentang ilmu, iman, keturunan, kelahiran, macam-macam, bencana, petaka, semua ditentukan. Ya. Apakah ketika ditetapkan dan ditentukan semua urusan ini distempel mati nggak bisa berubah lagi? Tidak, masih bisa berubah. Ini mulai dalam pembahasannya. Takdir itu kata Imam Ali adalah lautan yang sangat dalam. Dan jangan kamu menyelaminya tanpa alat, tenggelam. Kalau nggak bisa renang, jangankan renang di kali, di sungai, atau di laut. Renang di kolam renang aja, yang airnya tidak jalan, bisa kelelep. Kalau nggak bisa renang. Kalau di laut, bisa renang, harus pakai alat. Makin dalam, makin kuat tekanan air, berbahaya. Nah, takdir ini adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Jangan kita menyelaminya tanpa alat. Takdir sangat sulit sekali. Bisa keluar dari iman, bisa murtad gara-gara takdir. Itu banyak yang terjadi. Karena mendalaminya, memikirkannya tanpa bimbingan. Berbahaya. Tanpa bimbingan menyelami mana takdir. Takdir ada dua macam. Ada takdir mahtum, ada takdir mu'allaq. Ya. Takdir mahtum, takdir yang distempel yang tidak akan berubah lagi. Takdir mu'allaq yang masih bisa berubah. Contohnya apa? Takdir mahtum. Takdir mahtum, takdir yang nggak bisa berubah. Kalau berkaitan dengan filsafat atau hukum kausalitas, sebab-sebabnya telah sempurna sehingga nggak bisa berubah lagi. Apa contohnya? Misalnya ketika seseorang dia mendaki gunung, naik ke atas, atau naik ke gedung tingkat 100. Dia mau bunuh diri misalnya, na'udzubillah. Orang yang sangat lemah imannya ketika ada niatan bunuh diri. Sangat lemah imannya, na'udzubillah. Ketika dia naik, bunuh diri, memputus asa, ketika 1, 2, 10, 20, dia masih bisa mundur lagi, selamat kan, nggak jadi. Sampai ke tingkat 70 masih bisa lagi. Sampai ke tingkat 100 di atas sebelum lompat masih bisa mundur, dia bisa menggagalkan. Ya, masih bisa diurungkan. Tapi kalau sudah begitu mau lompat, bisa nggak mundur lagi? Di sini sudah pasti distempel, nggak bisa berubah lagi. Sudah sempurna ilatnya, sebabnya tidak mungkin, mustahil akan bisa mundur lagi. Ya pasti jatuh.
gitu. Itu qada takdir yang mahtum yang telah distempel. Sebabnya telah sempurna. Contoh yang lain misalnya masalah penyakit lah. Ketika seseorang dia sedang berjalan menuju ke suatu penyakit, baik lewat makanan, lewat minuman, lewat udara, macam-macam. Ketika dalam perjalanan sebelum tibanya penyakit apa? Ya apa saja, masuk angin, memeriang, apa saja, dia masih bisa menghindar, masih bisa mundur. Ketika sebabnya masih dalam perjalanan, belum sempurna. Ketika telah sempurna, sebabnya telah lengkap, ya, maka akan timbul akibat. Stempel nggak bisa berubah lagi. Itu makna takdir yang mahtum namanya. Contoh yang lain yang lebih sulit lagi, misalnya, ketika seseorang begitu banyak dosanya, begitu besar dosanya kepada Allah, misalnya seseorang yang sangat membenci, mendengki Islam, membenci Rasulullah, seperti Abu Lahab, sampai Allah stempel tabat. Yada Abil Habib Watab. Celakalah Abu Lahab. Dan istrinya juga, ya, Hindun. Padahal keduanya masih hidup. Masih bisa ikhtiar, masih bisa kembali, bisa tobat. Tapi Allah stempel. Istrinya berat untuk pelajari, kita nggak paham. Masih hidup sudah stempel tabat. Stempel pasti masuk neraka. Apakah pasti? Ya pasti. Apakah nggak mungkin dia akan kembali? Kalau dia kembali berarti ayatnya bohong dong. Masih hidup sudah stempel. Kalau dia tobat, nah ayat bohong berarti. Nah ini bagaimana? Ini bahasa yang dalam yang sangat sulit. Perlu mukadimah yang perlu kita pelajari. Ya, Fir'aun misalnya stempel. Abu Lahab telah distempel. Dan banyak orang-orang yang telah distempel oleh Allah lewat lisan Rasulullah yang nggak bisa berubah lagi. Satu di antaranya yang telah Allah stempel ahli neraka dan nggak mungkin kembali, yang dia ahli maksiat, ahli durhaka, ahli durjana, dan menyesatkan umat manusia. Siapa? Allah stempel. Nggak mungkin menjadi ahli surga. Ada yang ingat? Siapa? Iblis, ya. Iblis masih hidup enggak? Masih hidup. Tapi Allah stempel namanya takdir mahtum. Mustahil dia akan menjadi ahli surga. Nah, kan dia ada ikhtiar. Nah, tapi ilatnya sebelum sempurna, dia pasti ahli neraka. Sampai-sampai ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, kan iblis masih punya ikhtiar. Dia tahu kalau dia ahli neraka. Dia tahu buatnya salah. Dia tahu ini ahli surga jalannya. Apakah dia nggak bisa bertaubat? Ya Allah, bisa, kata Allah pada Nabi Musa. Bagaimana caranya? Ya, caranya dia datang ke kuburan Nabi Adam, di sana sujud menghormat. Begitu. Akhirnya Nabi Musa datang ke iblis. Wahai iblis, ya, kamu kan tahu ini jalan surga, ini jalan neraka. Dan kamu masih bisa diizinkan pindah dari ahli neraka ke ahli surga. Oh ya, gimana caranya? Kata Nabi Musa, kata Allah, kamu pergi ke kuburan Nabi Adam, di sana sujud menghormat. Kata iblis, aku tidak mau. Distempel. Lalu kalau itu Allah yang menstempel, Allah yang mentakdirkan sehingga bisa berat. Nah ini juga berat lagi. Sangat sulit masalah takdir. Ya, termasuk ya nanti misalnya para ahli durjana, ahli maksiat yang sangat sulit untuk kita pahami. Itu contoh takdir mahtum. Takdir yang mu'allak yaitu yang masih bisa berubah. Inilah makna ayat yang kita sering kita dengar. Bahwa sesuatu itu bisa kita berubah dengan usaha kita sendiri. Ya. Misalnya gimana ayat yang berbunyi bahwa kita masih bisa berubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini takdir yang masih bisa dirubah. Nah, berikutnya perlu dipahami bahwa ketetapan Allah malam ini, malam qadar ini tidak begitu saja, bukan kayak seorang aja ditahu tetapkan semaunya, nggak begitu. Jadi ketetapan Allah yang perlu kita pahami juga berkaitan dengan ikhtiar kita sebelum malam qadar dan setelah malam qadar. Itu perlu dipahami. Saya ulangi bahwa takdir Allah, ketetapan Allah malam ini misalnya berkaitan erat dengan ikhtiar kita sebelum malam ini. Ketika malam ini dan setelah malam ini ada perubahan, namanya mu'allak, masih bergantung. Misalnya contohnya, kalau sebelum malam ini kita ahli maksiat, berbuat dosa, banyak kesalahan. Pas malam ini kita berdoa, bertobat, banyak istighfar, kapok. Nah, maka Allah tentukan menjadi orang yang baik begitu. Ada orang-orang yang memang sebelum malam ini
ahli maksiat, durjana, pemabuk, pencuri. Malam ini pun dia tetap nggak bertobat, tetap bermaksiat. Ya Allah tetapkan ahli maksiat. Itu maknanya bahwa takdir Allah berkaitan dengan perbuatan ikhtiar seorang sebelum malam qadar dan pada malam ini. Nah, jadi malam ini kita mohon pada Allah agar Allah menetapkan, mentakdirkan kita dari orang yang soleh, orang yang baik, mudah rezeki, panjang umur dan seterusnya. Termasuk ikhtiar kita itu bagian dari takdir. Takdir Allah juga berkaitan dengan usaha kita. Dan setelah ini masih berubah juga, namanya mu'allaq. Bagaimana? Sekarang kita berdoa pada Allah, mohon dirubah nasib kita, mohon rezeki, mohon jodoh, mohon usia panjang, mohon macam-macam. Setelah lewat malam Ramadan, ya kitanya bermaksiat, kitanya berbuat dosa, kitanya nggak peduli dengan ibadah. Ya berubah lagi takdir itu menjadi buruk. Sudah Allah kabulkan, malam ini kitanya berubah dengan ikhtiar kita menjadi maksiat. Ya berubah takdir itu, takdir mahdum. Atau orang-orang yang ahli maksiat, ya malam ini pun dia nggak bertobat, ahli maksiat, nggak tahu. Tapi kemudian dalam perjalanan dengan sebab tertentu kita nggak tahu, sebab doa orang tuanya, atau punya dia punya kebaikan, atau doa ulama, dia tobat. Nah akan berubah juga. Itu makna qadha qadar yang mu'allaq. Itu sangat global dan sangat sedikit. Jadi singkatnya, takdir ada dua macam. Ada yang mahtum, ada yang mu'allaq. Dan terkadang takdir yang mahtum dan mu'allaq itu Allah sampaikan kepada Imam Ma'sum. Dan terkadang ada yang disampaikan kepada kita. Ini pun bahasanya yang cukup luas. Apa contohnya? Contohnya misalnya ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Rasul menyampaikan kepada Imam Husain, pada para sahabatnya, bahwa cucu kita Al Husain dan beliau masih kecil, ya, sudah disampaikan bahwa dia akan terbunuh di padang Karbala. Ini kan ketetapan Allah juga. Bisa berubah atau tidak? Ya. Nah kita nggak tahu saat itu. Masih dalam perjalanan. Ketika kita nggak tahu masalah perjalanan, bisa jadi berubah. Sampai di Karbala, berarti buat kita ini namanya maktum. Buat mereka, kita nggak tahu ilmu mereka. Gitu. Begitulah semua peristiwa seperti itu. Kematian kita, kematian para ma'sumin, ya, yang bermacam-macam. Kemudian misalnya dibacoknya Imam Ali pada malam qadar ini, bagian dari takdir juga. Dan sudah tahu. Akan kita menjelaskan Imam Ali sudah tahu bahwa dia akan mati dibacok. Ya. Tapi kenapa beliau tidak mencegah Ibnu Mujam? Ketika masuk masjid, dia Ibnu Mujam lagi tiduran tengkurap, ada pedangnya. Imam Ali tahu dia akan dibunuh. Kenapa enggak ditegah atau ditangkap? Kalau belum waktunya untuk melakukan pembunuhan, nggak bisa ditangkap. Namanya su'udon, nggak boleh. Karena belum terlaksana. Ya, ketika belum terlaksana, tidak boleh ditangkap. Sampai sebegitu dalamnya ilmu Imam Ali. Ya, itu ada bahasan yang tersendiri. Singkatnya bahwa qadha qadar ada dua, ada yang mahtum, ada yang mu'allaq. Tapi ini sangat global sekali. Jangan direnungkan lebih dalam, jangan dipelajari lebih dalam tanpa bantuan bimbingan guru karena akan berbahaya. Ya. Kalau dikatakan bahwa malam Qadar itu adalah malam diturunkannya Quran. Nah, apa sanatun untuk di saya atau untuk para jamaah yang hadir tentang pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tadi sudah kita singgung bahwa malam Qadar ini malam diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Dan saya singgung sedikit sebelumnya bahwa yang namanya selain Allah itu makhluk. Ini pun agak sulit memahaminya. Kita jangan memaknai makhluk itu yang kelihatan aja. Kita kelihatan. Rumah, pohon, hewan, matahari, semua kelihatan makhluk. Yang nggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan makhluk Allah, malaikat, jin, malaikat lebih banyak lagi. Itu makhluk juga. Termasuk nama-nama hari, bulan, makhluk juga. Dan keagungan mereka itu bertingkat-tingkat. Jadi bulan suci Ramadan makhluk bukan? Makhluk. Bahkan bulan suci Ramadan adalah makhluk yang sangat Allah agungkan. Kan ada kita baca doa. Wa hadza syahrun 'azzamtahu wa karramtahu wa syarrabtahu wa faddaltahu. Ada 4, luar biasa. 'Azzamtahu, karramtahu, syarrabtahu, faddaltahu. Ini luar biasa ungkapan ini. Berarti betul-betul yang agung bulan Ramadan ini dan Allah yang mengagungkan.
Bahkan disebut sayyidus syuhur. Kalau sayyid, penghulu, pemimpin, ada yang di bawahnya, ada yang dipimpin. Ya, di bawahnya apa? Bulan yang lain selain Ramadan, juga hari-hari. Hari-hari ada pemimpin juga, itu hari Jumat. Bagaimana memimpinnya? Apa maksud sayyidul ayam atau sayyidus syuhur? Ini makna yang dalam. Jadi bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, dan Allah berikan julukan sebagai sayyidus syuhur, makhluk yang sangat mulia. Sehingga kalau orang-orang yang ingin menjadi mulia harus bergabung dengan bulan yang mulia, dengan hari yang mulia, kan begitu. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, kita kumpulkan orang yang mulia. Kalau kita orang mulia, kumpulkan orang yang rendah akan rendah. Gitulah secara tabiat, secara alami. Kalau kita ingin mulia, ingin agung, kita dekat dengan bulan yang mulia. Malam Qadar ini itu malam keagungan. Ya. Dan keagungan malam Qadar ini dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, karena turun Al-Quran pada malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yufraqu fiha kullu amrin hakim dan seterusnya. Itu berkaitan dengan masalah surat di Al-Quran, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi keagungannya malam Qadar karena malam ini diturunkannya Al-Quran. Tapi di Al-Quran di sini bukan diturunkan berangsur-angsur 23 tahun, tapi turunnya dafi sekaligus ke dalam hati Rasulullah, ke dalam jiwa Rasulullah, dan sekarang turun pada Imam zaman, Imam Mahdi Ajal Farajah Syarif. Dan karena Al-Quran sangat agung, ya kitab suci yang mulia, supaya kita tambah dekat lagi, ya kita baca, kita perhatikan. Kita baca dengan fasih, dengan tajwidnya, dengan hurufnya, kemudian juga maknanya kita pahami dan tafsirnya. Untuk tafsir perlu bimbingan, ya perlu bimbingan guru, perlu diskusi, perlu banyak bertanya, sehingga perlu meningkat insya Allah. Jangan sampai kita tahu malam Qadar malam yang mulia, Quran diturunkan pada malam ini, Qurannya kita nggak baca, kita nggak pahami. Apalagi hanya membaca tapi nggak mengamalkan, ya Quran melaknat. Kan ada hadis bisa singkat Rasulullah, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyaknya orang baca Al-Quran, tapi Quran malah mengutuknya. Orang baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, fase luar biasa. Contoh yang paling gamblang, paling jelas, paling nyata, siapa? Ibnu Muljam. Namanya Abdurrahman Ibnu Muljam Al-Muradi, hafal Quran. Suaranya bagus, merdu, jidatnya hitam, ada banyak sujudnya, ahli ibadah, luar biasa. Memang dia lambat kawin, sehingga mudah tergoda oleh wanita. Dia membuat syair-syair pujian pada Imam Ali, pujiannya luar biasa. Tapi karena hatinya kotor, hafal Qur'annya, tahajudnya tidak ada nilainya. Dia termasuk ahli neraka. Itu Ibnu Muljam, baca Al-Quran dan hafal, ahli tafsir juga. Tapi hatinya kotor, nggak ada nilainya. Bahkan dia termasuk ahli neraka. Jadi baca saja nggak cukup, ya perlu adanya makna, tafsir dan mengamalkan. Karena baca Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya, maknanya, tafsirnya itu muqaddimah untuk diamalkan. Dan kita masih jauh dengan isi dan kandungan Al-Quran. Apa Al-Quran hanya buat sholat saja? Ya enggak. Dalam semua sisi dimensi kehidupan kita harus dengan Al-Quran. Ya. Pada sisi dimensi politik harus politik Al-Quran. Pada sisi dimensi sosial masyarakat harus dengan Al-Quran. Pada sisi dimensi ekonomi harus dengan Al-Quran. Sisi budaya Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Baik politik, sosial, ekonomi, budaya, keluarga, semua Al-Quran. Sekarang berapa persen kita dengan Al-Quran? Di media sosial, berapa persen Al-Quran? Nggak kelihatan. Masa politik kita politik Al-Quran masih jauh. Ya. Budaya apalagi? Jauh lagi. Ekonomi, wah riba di mana-mana, mana mentang Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah, riba yang paling kecil itu, riba paling kecil seperti seseorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Riba yang paling kecil. Sementara sekarang ini antum cari di seluruh dunia, kecuali di Iran, di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia tidak ada bank yang tanpa riba. Nah, kalau kita sudah bacanya bagus, maknanya, tafsir, mengamalkannya, maka pada tingkatan Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an di ashabi. Baca Al-Quran kan dia akan datang padamu nanti menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Jadi makhluk yang sangat indah.
Ya. Karena makhluk itu macam-macam, kita hanya tahu lahirnya saja. Al-Quran kita hanya kertas tulisan. Ini kan manifestasinya, ya. Kayak antum punya tulisan, antum bikin diktat, bikin makalah, bikin buku, ya. Ketika antum sebarkan ke masyarakat, itu bukan antum, itu buku antum, itu tulisan antum, pikiran antum di situ. Misalnya Imam Khomeini, Syahid Mutahari, para ulama menyebarkan kitabnya yang ada di sini ini. Ini hanya sebagian dari pikiran para ulama di kitab, bukan mereka. Merekanya di mana? Merekanya di sana, di tempat masing-masing. Paham ya? Nah, Al-Quran misalnya Al-Quran, ya. Al-Quran di sini. Al-Quran misalnya. Al-Quran ini bukan hakikat Al-Quran. Ini hanya tulisan, ini kertas, ya. Bisa dibakar, naudzubillah bisa dibuang, bisa bisa disingkirkan, bisa ditinggalkan. Karena ini hanya manifestasi ana madzahir Al-Quran, hanya bayangan Al-Quran. Bagian dari Al-Quran, bukan hakikatnya. Hakikat Al-Quran mana? Dia di alam gaib. Dan dia juga bernyawa juga, ada ruhnya. Nanti di kamar baru kita lihat. Ya. Sampai memberikan syafaat. Jadi banyak yang kita lihat itu kita tidak melihat di belakangnya yang sangat agung. Hajar Aswad misalnya hanya batu. Ya kita, karena mata kita ini buta, kita nggak punya ilmu, nggak punya iman, kita lihat ini hanya batu, tapi di balik itu kita paham dia makhluk yang sangat besar. Ka'bah apalagi, ya. Masjid juga. Masjid hanya batu kita yang buat, ya. Setelah jadi Allah tiupkan ruhnya ke dalam masjid. Ruh dari Allah, masjid nggak perlu yang bikin, bisa. Ibu bisa bikin meja, bikin apa? Kita bisa bikin sesuatu. Ruhnya dari Allah, ruhnya yang agung itu. Masjid sangat agung, ruhnya. Kita nggak paham. Kita bilang masjid. Jadi ya masjid jadi saksi dari kiamat. Itu tentang ruh segala sesuatu. Bulan Ramadan ada ruhnya juga. Ya, nanti akan jadi saksi pada kita di hari kiamat. Jadi kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya, artinya tafsirnya dengan belajar, dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita termasuk yang mendapat syafaat di hari kiamat, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat dan global. Dan mungkin akan jadi pertanyaan terakhir, sekaligus untuk melengkapi kegiatan rekrutan hari ini. Saya ingin antum menyampaikan tentang hikmah daripada wafatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Tadi saya sempat baca di kitab ini namanya Ma'alimun Zulfa. Kitab ini ada 3 jilid. Di jilid ketiga ini kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddis As-Said Hashim Al-Bahrani. Orang Bahrain, orang Bahrain. Ya. Hadisnya luar biasa, banyak sekali, ada 3 jilid. Ada di satu hadis beliau menjelaskan dan menulis bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memiliki fadail, keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya. Sampai kata Rasulullah dalam hadis qudsi dari Allah, Imam Ali punya fadilah, keutamaan yang sangat banyak sekali. Sekiranya sebagian kecil dari fadilah, keutamaan Imam Ali dibagi ke seluruh makhluk di dunia ini, semua kebagian menjadi orang yang utama. Kita nggak paham. Kita baca sejarah misalnya satu kisah. Ya, ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq juga disebut dengan perang apa? Perang Khandaq, perang Ahzab, ya, surat Al-Ahzab. Perang Parit, ya. Di mana ketika itu ada ide Salman Al-Farisi untuk menggali parit sehingga kuda nggak bisa lompat. Tapi ada satu kuda bisa lompat, sangat mahir, sangat pandai, Amr bin Abdi Wud, ya Hasantum. Dengan kuda bisa melompat dan menantang dengan syairnya. Terjadi duel syair sampai majulah Imam Ali. Padahal Nabi menawarkan yang lain, tapi yang lain nolak, nggak berani menggigil. Beliau angkat tangan sampai Rasulullah mengutus Imam Ali, dipakai ke sorbannya, majulah, ya. Ini menentukan kalau Imam Ali kalah, hancur Islam. Ya. Sampai debu nggak kelihatan, duel tangan suara pedang saja. Terakhir surat takbir Imam Ali, tandanya beliau menang, begitu. Ya, itu kehebatnya Imam Ali. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di sini ucapan Rasulullah. Kata Rasulullah dalam perang Khandaq ini, perang Parit ini, darbatu aliyin yaumal Khandaq,
satu tebasan, satu pukulan pedang Imam Ali pada perang Khandaq, sekali pukulan itu darbatu Ali yang Khandaq afdal, lebih afdal. Bukan sama, lebih afdal min ibadatis saqalain, dari ibadah semua jin dan manusia. Kayak apa? Hanya satu tebasan dalam satu perang. Belum lagi ada perang Khaybar, ada perang Hunain, ada perang macam-macam, belum lagi ibadahnya, belum lagi kita nggak paham tentang fadilah keutamaan Imam Ali. Karena itu sekiranya sebagian kecil dari fadilah Imam Ali, keutamaannya, sifat baiknya dibagi ke semua makhluk ini, semua kebagian jadi orang baik, jadi orang yang utama. Bicara keutamaan beliau nggak ada habis-habisnya. Kita diem aja merenung, diam mengenang kota Imam Ali, itu pahalanya luar biasa. Bisa jadi ketika dengan keimanan, dengan kepatuhan, ketundukan, hanya diam saja, bisa lebih afdal dengan ibadah, sujud, sholat ribuan rakaat. Padahal diam saja menentang fadilah Imam Ali. Hadisnya sangat banyak, waktu sangat singkat. Nah, mungkin saya akan membacakan fadilah yang begitu banyaknya. Ya. Ada hadis lain yang saya baca di kitab ini juga, bahwa orang-orang yang muhibbin ada dua, dan ada 7 keutamaan yang Allah berikan kepada muhibbin Ali dan Syekh Ali. Luar biasa. Satu di antaranya nanti ketika dicabut nyawa, ya. Ini pun istilah sangat sulit karena dicabut nyawa kayak kita mencabut, padahal bukan begitu. Ya, karena praktek amalia beda dengan istilah. Seringkali praktek itu nggak bisa diwakili oleh bahasa, sangat sulit. Jadi memisahkan ruh dengan badan itu, mencabut nyawa, nggak bisa tergambar, macam-macam tergantung keimanan dan ketakwaan seseorang. Gitu. Satu di antaranya adalah bahwa Syiah Ali dan Muhibbin Ali itu ketika nanti sakratul maut atau dicabut nyawanya, mereka datang dengan lembah lembut, dengan sopan, dipersilakan dan diperlihatkan. Datang Rasulullah, datang Imam Ali, datang para Imam Masum menyambutnya. Jadi ketika jemput nyawa itu kenikmatan yang luar biasa. Bukan kayak sebagian orang mengatakan bahwa Nabi dijemput nyawa begitu sakitnya. Itu merendahkan derajat Nabi yang luar biasa. Kalau Muhibbin Ali, Syekh Ali jemput nyawa begitu yang dari gimana Rasulullah? Itu baru Muhibbin. Itu satu di antaranya. Ya. Dan ada yang lain bahwa nanti akan berikan keamanan pada hari kiamat. Ada 7. Yang terakhir, yang ketujuh itu bahwa pencinta Ali, Muhibbin Ali itu akan lebih dulu masuk surga, sementara yang lain masih dalam hisab. Dan pengikut Ali, pecinta Ali masuk surga lebih dulu selama 80 tahun lebih dulu dibanding yang lain. Dan ini pun mungkin tahun akhirat. Kalau tahun dunia ya 12 bulan, sebentar. Kalau tahun akhirat kita nggak tahu seberapa banyaknya. Jadi kita yakin kita masuk surga lebih dulu. Ya, sudah masuk surga, nanti bisa mencapai yang lain, baru yang lain itu masuk. Itu kedudukan Muhibbin Ali dan Syekh Ali. Apalagi orang yang sangat dekat. Jadi kita yakin bahwa kita malam ini termasuk Muhibbin dan Syekh Ali insya Allah, dan kita yakin beliau memberikan syafaatnya pada kita. Kalau orang tua punya kekayaan yang melimpah, orang tua punya anak, punya istri, kira-kira seorang ayah, ya, misalnya katakanlah ya ada Bang Rizal, ada Bang Ulo, ada yang lain. Jadi orang kaya yang luar biasa. Punya anak, punya cucu, punya istri. Masuk akal nggak kalau Bang Rizal, Bang Ulo punya kekayaan, dia pegang sendiri. Nggak dikasih pada anak-anaknya. Pegang sendiri. Anak mau masa bodoh. Apa begitu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Bahkan sebaliknya. Orang tua nggak punya apa-apa. Nggak ada masalah. Untuk anak. Begitu. Sebaliknya malah. Itu orang tua. Tidak ada orang tua yang punya harta yang banyak, punya kedudukan, punya sesuatu yang pelit pada anak, yang nggak ada dia. Ibu apalagi. Nah sekarang kita mengenal dalam hadis Rasulullah bahwa Imam Ma'asum itu dari Rasulullah, Imam Ma'asum, Imam Ali, siapa Imam Zaman, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang tua kita. Ya, kan ada hadis kita sering mendengar, ya, bahwa Imam Ali sebagai ayah-ayah kita. Mereka adalah sebagai abawah hadil ummah. Jadi Rasulullah dan Imam Ali para ma'asumin adalah orang tua kita, orang tua umat ini. Ada hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Imam Ma'asum itu, Imam Zaman, lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kita kepada kita.
Kalau orang tua sangat sayang pada kita, ayah kita, ibu kita, orang tua kaya kita pasti dikasih. Apalagi imam zaman yang lebih sayang kepada kita, orang tua kita kayak apa? Nah sekarang, kalau Imam Ali punya derajat kayak begini tingginya, Imam Husain punya derajat begitu tingginya di surga karena beliau syahid di Karbala, dapat surga yang sangat tinggi. Apakah kira-kira masuk akal Imam Ali, Rasulullah, Imam Husain yang lainnya surga dipeluk sendiri, pegang sendiri, buat umatnya masa bodoh begitu? Ya enggak. Sejak awal mereka berjuang untuk kita. Mereka berkorban, dibantai, Sayyidah Zainab, Sayyidah Zahra, semua dibantai, semua dihinakan, menjaga syariat untuk kita. Kayak orang tua itu berjuang untuk kita. Mustahil mereka makan sendiri. Mereka sudah pada derajat tertentu, sudah lulus. Tinggal buat kita ini, membela kita. Jadi kalau mereka dapat surga, dibuka untuk kita. Tinggal ini kita. Kitanya mau atau tidak, itu masalahnya. Kalau mau ya dibuka silakan. Kalau nggak mau ya sedih. Kayak orang tua kita punya hotel, punya rumah, punya mobil, dikasih anaknya nggak mau. Sedih nggak? Ya sedih. Dan anak sangat dungu, sangat goblok kalau nggak mau. Imam kita begitu, membuka surga buat kita. Kalau kita mau ya silakan masuk. Kalau enggak, imam kita sangat sedih, menangis. Itulah imam kita seperti itu. Jadi derajat mereka di surga untuk kita semuanya. Dan kita ditunggu di sana. Itu sekilas mengenai derajat surga dan fadilah Imam Ali yang sangat banyak sekali yang nggak mungkin saya baca. Kita hidup di dunia ini kalau tanpa tolong menolong tidak akan terjadi kehidupan dan nggak ada hidup sendiri-sendiri karena kita makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendiri. Ada nggak orang hidup di hutan sendirian gitu kayak hewan, kayak binatang? Nggak ada, pasti ada teman. Kalau antum ke luar negeri ya sendirian misalnya, pertama yang antum cari ada orang Indonesia atau Indonesia ya. Setelah ketemu ada pelajar satu kelompok Indonesia, ketemu alhamdulillah ketemu satu negara. Setelah kumpul lama antum cari cukup yang kecil lagi. Siapa yang dari Depok ya? Cari lagi ketemu. Depok ketemu dari Depok misalnya atau dari Jawa Barat. Antum masih cari lagi siapa yang tetangga ya? Begitu. Itu makhluk sosial manusia. Manusia nggak bisa hidup sendirian, pasti saling tolong menolong. Bahasa Arabnya saling memberikan syafaat. Jadi ingat ya, makna syafaat apa sih? Syafaat memberikan pertolongan. Di dunia ini kita saling memberikan bantuan, memberikan pertolongan, gotong royong, namanya saling memberikan syafaat bahasa Arabnya. Tanpa syafaat di dunia ini nggak ada kehidupan, ya hancur. Orang tua tolong anaknya, anak tolong tetangganya, saling tolong menolong, pemerintah menolong rakyatnya. Ketika nggak ada tolong menolong, nggak ada kehidupan, hancurlah. Begitu. Jadi hidup harus dengan tolong menolong. Itu satu poin. Nanti di akhirat juga namanya tolong menolong, namanya syafaat itu ada terjadi. Dan syafaat itu bukan saja Allah berikan wewenang kepada Rasulullah, para Rasul, para maksumin, bukan. Orang tua bisa berikan syafaat pada anaknya, anak bisa berikan syafaat pada orang tuanya. Sesama teman bisa saling berikan syafaat. Ya, teman yang baik. Ini keyakinan kita bahwa kita sama teman itu saling bisa memberikan syafaat itu. Panjang ceritanya. Sekarang hadisnya saya baca. Ya. Di kitab ini Ma'alimul Zulfa pada jilid 3 halaman 193 Al-Babus Situn bab yang ke-60. Al-aghniya'u wal fuqara'u fil hisabi wa dukhulil jannah. Tentang orang-orang kaya dan orang-orang fuqara miskin ketika dihisab dan ketika masuk surga. Itu temanya. Tentang dua orang mukmin yang saling bersahabat, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling bantu-membantu. Wa khalilaini kafiraini, dan dua sahabat yang keduanya kafir yang bantu dalam perbuatan maksiat. Juga wa mu'minin ghaniyin wa mu'minin fakirin, juga tentang seorang mukmin yang kaya dan mukmin yang fakir. Wa kafirin ghaniyin wa kafirin fakirin, juga tentang orang kafir yang kaya dan orang kafir yang fakir. Jadi tentang dua orang mukmin, dua orang kafir, satu mukmin kaya, satu mukmin fakir, satu kafir kaya, satu kafir miskin. Adapun ada dua orang teman yang mukmin, ketika hidup mereka saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling buat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ngajak ngaji, ngajak ihya lailatul qadar, misalnya begitu, ngajak perbuatan baik. Ini dua mukmin saling mengajak. Wa tabadala 'alaiha wa tawadda 'alaiha, saling mencintai, saling menyenangi. Famat ahaduhuma qabla sahibi. Nah, dua mukmin ini yang satu mati duluan, meninggal duluan. Ya. Fa'arahullahu manzilahu fil jannati. Yang mati duluan ini mukmin, Allah perlihatkan surganya yang begitu indah. Ya. Dan Allah berikan dia syafaat kepada temannya yang masih hidup. Fayaqul, berdoa mukmin yang sudah mati ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, khalili fulan, kawanku yang masih hidup di dunia adalah fulan bin fulan. Karena ya'muruni bi ta'atika, dia yang nyuruh aku berbuat baik, mentaati engkau. Wa yu'inuni 'alaiha, dan membantu aku untuk berbuat baik, membantu ihya malam qadar, bantu baca doa, bantu menolong orang. Wa yanhani 'an ma'asyatika, dia mencegah aku dari perbuatan maksiat. Rabbi, wahai Tuhanku, ini doa yang sudah meninggal duluan, ya. Fasabbithu ala ma sabbatani alaihi minal huda hatta turihi ma aritani. Ya Allah, tetapkanlah dia sebagaimana engkau tetapkan hidayah keimanan atasku, sehingga engkau tampakkan, engkau perlihatkan pada dia, yaitu surga, sebagaimana engkau menampakkan surga padaku setelah meninggal ini. Fayastajibullahu lahu, maka Allah mengijabah doanya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah bisa berdoa enggak? Bisa berdoa. Kawan kita, teman kita, guru kita, apalagi Imam Ma'sum, Imam Ali sekarang enggak mendoakan kita? Mendoakan. Kalau kawan kita meninggal dunia bisa mendoakan kita, apalagi Imam Ali. Ini keyakinan kita. Maka teman yang meninggal dunia mendoakan temannya yang masih hidup. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaltaqi 'inda Allah azza wa jalla, sampai teman yang sudah meninggal itu meninggal juga, mereka ketemu di alam barzah, ketemu di surga, ya. Fa yaqulu kullu wahidin li sahbi, maka berkata satu sama lainnya, jazakallahu min khalilin khairan. Allah balas kebaikanmu sebagai teman yang baik. Kunta ta'muruni bi ta'atillah, dulu engkau mengajak aku mentaati Allah. Wa tanhani an ma'asyatillah, dan mencegah aku dari perbuatan maksiat. Jadi kesimpulannya bahwa sesama teman itu bisa saling memberikan syafaat, bisa saling mendoakan. Yang meninggal duluan bisa memberikan syafaat yang masih hidup. Jadi bisa kita bisa pengaruh doa orang tua kita bisa ahlul bait, bisa, nggak mustahil. Orang tua kita berdoa kita agar kita tetap ahlul bait, kita rajin sholat, rajin ibadah sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan kesimpulan yang lain bahwa di alam barzah masih bisa memberikan syafaat pada yang masih hidup. Ada timbal balik. Jadi memahami hadis ayat itu nggak mudah, perlu pengetahuan, perlu ketelitian. Kesimpulannya bahwa sebagaimana kita yang hidup bisa memberikan syafaat pada orang tua kita yang meninggal dunia, begitu pula yang meninggal duluan bisa memberikan syafaat pada yang masih itu, tergantung imannya, ilmunya, dan takwanya. Dan lebih pasti lagi yang meyakinkan bahwa orang-orang yang baik, Rasulullah, para ma'sumin, Imam Ali, dan yang lainnya pasti memberikan syafaat kepada kita. Ya. Cuma masalah kita ini mau atau tidak, itu saja pentingnya. Itu tentang dua orang mukmin yang baik dua-duanya, saling mendoakan, dan kita berjanji saling memberikan syafaat satu sama lain. Kalau di antara kita dia meninggal duluan, kita nggak tahu, ya. Siapa mau meninggal duluan, angkat tangan. Ya. Yang meninggal duluan, angkat tangan. Nah, bersedia memberikan doa di sana untuk kita mendapat syafaat dari yang meninggal. Dan kita yang masih hidup juga memberikan syafaat dari yang meninggal duluan, kita doakan, kirimkan Fatihah, kirimkan doa begitu. Saling memberikan syafaat. Betapa indahnya hidup di dunia, di alam barzah, dan dunia dan akhirat. Saling mendoakan, saling memberikan syafaat, dan bantu-bantu satu sama lain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maaf saya akhiri. Hadanallahu wa ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.